pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasanan, hayya bina naftatihu liqa'ana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toib, qabla an nabda'a darsa saat akadu minal huduri awal. Toib. Yusral Ruslin. Hadir. Hadir. Muhammad Hakim Ali Pasya. Hadir, Ustaz. Suma Narul Hashim Muzadi. Hadir, Ustaz. Baik. Hal kullu talaba yahdurun? Ustaz. Alhamdulillah. Kullukum hadirun. Suma hal antum musta'idun? Ustaz. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kedua. Insya Allah sekarang sudah memasuki pertemuan pembelajaran yang kedua. Ya, untuk pertemuan kemarin kita masih perkenalan. Insya Allah untuk pertemuan kedua kali ini kita langsung masuk di materi. Salawat dan salam kalau boleh kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Untuk materi ini, untuk yang pertama kali ini kita akan lebih fokus terlebih dahulu kepada materi mufrodat dan juga materi maharo istima. Jadi untuk keterampilan berbahasa Arab mungkin adik-adik sekalian sudah mengerti juga karena sekarang kan sudah kelas 9 ya. Jadi untuk keterampilan berbahasa Arab itu terdiri dari 4 keterampilan atau 4 maharo, yaitu maharo istima atau keterampilan mendengarkan, kemudian maharo kalam, keterampilan berbicara, kemudian maharo kiroa atau keterampilan membaca, dan yang terakhir adalah maharo kitabah atau keterampilan menulis. Baik, langsung saja untuk materi ini ya, yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, yaitu masih berfokus kepada materi tentang mufrodat dan istima. Ada yang tahu istima itu apa? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Keterampilan mendengarkan maharo istima. Kalau mufrodat, Kosakata. Ahsantum. Oke. Jadi langsung saja untuk tema yang akan kita pelajari. Ya, oke. Silakan sebelum dimulai pembelajaran, silakan buka terlebih dahulu PDF yang telah Ustaz kirimkan tadi. Di grup ya, Ustaz ya. Oke. Nah, di grup WA. Silakan dibuka halaman 1. Halaman 1 karena ini kita masih pertemuan kedua atau pertemuan pertama untuk pemberian materi, maka dari itu kita belajar bab 1 terlebih dahulu. Ad-darsul awal Ra'sus Sana al-Hijriyah. Ra'sus Sana al-Hijriyah ini artinya adalah tahun baru Islam. Jadi di sini kita akan mempelajari terkait dengan tahun baru Islam. Jadi kita tidak hanya mempelajari ya. Jadi mungkin yang udah familiar di kita itu adalah tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi seperti ya bulan-bulannya itu Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya tahun baru Hijriyah.
yang penanggalannya itu lewat kalender Komariah biasanya. Jadi kalender tahun baru Hijriah ini merupakan tahun baru Islam yang perlu kita pelajari juga. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu seperti yang saya telah sampaikan tadi adalah materi tentang mufrodat atau kosakata. Jadi karena untuk fokus materi kita pada pagi hari ini adalah keterampilan mendengarkan atau maharo istima, maka dari itu nanti Ustadz akan putarkan audio dan adik-adik sekalian silakan menyimak dengan baik audio tersebut ya. Audio yang berisikan mufrodat dan juga artinya. Kalau bisa dicatat biar nggak lupa. Sebentar Ustadz putarkan dulu untuk mufrodatnya, istimanya ya, silakan didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat al-istima'. Istami' wa'id. Taraka yatruku. Taraka yatruku. Pergi atau meninggalkan. Wasala yasilu. Tiba. Wasala yasilu. Tiba. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u, menahan atau mencegah. Hafidho yahfad. Hafidho yahfad, menjaga. Najja yunajji. Najja yunajji, menyelamatkan diri. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu, membunuh. Baik, sudah dengarkan? Nah, Ustaz putarkan sekali lagi. Sekali lagi, biar lebih. Jangan lupa dicatat biar nggak lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat al-istima'. Istami' wa'id. Taraka yatruku. Taraka yatruku, pergi atau meninggalkan. Wasala yasilu, tiba. Wasala yasilu, tiba. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u, menahan atau mencegah. Hafidho yahfad. Hafidho yahfad, menjaga. Najja yunajji. Najja yunajji, menyelamatkan diri. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu, membunuh. Baik ya. Setelah didengarkan dan setelah ditulis kosakata yang tadi, kemudian Ustadz tanyakan ya, apakah sudah paham atau apakah sudah mengerti atau wasola yasilu artinya apa? Tiba. Tiba. Sekarang narul. Qatala tulu artinya apa? Qatala tulu, membunuh Ustaz. Oke, asanta. Summa hakim. Hafidho yahfadhu, memakna Jaga. Baik, asanta. Summa yusral, memakna najja yunajji. menyelamatkan diri Ustaz. Baik, ahsanta, menyelamatkan diri. Oke. Baik, untuk kosakata ini apakah ada yang ingin bertanya? Itu Ustaz. Ya. Mufradat taraka yatruku Ustaz. Ya. Kan kemarin itu ada pergi, itu bahasa Arabnya zahab Ustaz. Oke, Di pertanyaan. sini taroka. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Pergi itu kan memiliki makna, beberapa makna ya. Di antaranya adalah zahaba yadhabu dan juga taroka yatruku. Taroka yatruku. Jadi
taroka ini adalah merodif atau adalah sinonim dari dhahaba ya dhahabu. Seperti itu. Ya, bisa bermakna pergi dan juga meninggalkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Maaf ya Ustaz. Baik. Kita lanjut ke materi yang dibawa. Di sini ada surah, ada gambar. Coba adik-adik sekalian perhatikan. Di sini kita artikan. Oh ya, sebelum itu Ustadz mau bercerita sedikit dulu terkait dengan ini hubungan antara kosakata dengan bab atau materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi di sini kan ada kosakata yang ya kosakata yang agak asing ya, seperti kota layak dulu membunuh atau menyelamatkan diri najia gitu. Mengapa sampai ada kosakata itu dan apa hubungannya dengan bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi seperti ini, kita mempelajari terkait dengan tahun baru Hijriah. Nah, dan di tahun baru Hijriah ini Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mengapa hijrah? Karena memang setelah Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, banyak yang menentang dakwanya beliau, bahkan sampai membunuh. Ada yang ingin kaum kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dari itu Nabi diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Maka dari itu dinamakan dengan tahun baru Hijriah, karena hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Baik, kemudian lanjut. Jadi itu hanya sekilas cerita tentang tahun baru Hijriah. Hubungannya antara mungkin beberapa mufradat yang ada di sini. Oke, lanjut dengan gambar yang ada di bawah ini. Kita artikan bersama-sama. Ya. Di sini ada gambar yang paling kanan. Ini orang sedang berdoa, ya, orang sedang sholat. Itu sana Hijriyah Jadidah. Jadi artinya tahun baru Islam. Terus yang di sampingnya itu ada gambar. Ya. Itu at-takwim. At-takwim itu artinya apa? Sesuai yang digambar. Kalender Ustaz. Baik, kalender. Kemudian gambar yang di sampingnya lagi ada hum taroku buyutihim. Ya, mereka meninggalkan rumah mereka. Ya, mereka yang dimaksud ini adalah Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Meninggalkan rumah mereka dari Mekah yang ada di kota Mekah. Kemudian gambar di bawahnya lagi yang paling kanan, aradul kufar an yaqtulun nabi. Jadi orang-orang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, karena saking bencinya, saking dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Terus istami'u al-muhadiruna biihtimamikum kabir. Mendengarkan ceramah dengan perhatian yang besar. Ini biasanya kan kalau ceramah itu biasanya awal tahun baru Hijriah itu kan orang-orang umat Islam itu memperingati tahun baru, ya, tahun baru Hijriah, dan biasanya di situ ada muhadhara yang diisi oleh ustaz-ustaz. Kemudian gambar sampingnya lagi, hum hajaru bin Makkah. Ada yang bisa mengartikan hajaru ini apa? Mereka, coba Ustaz. Hum mereka, ya. Mereka hajaru itu berpindah. Ya, pindah atau hijrah, ya. Hijrah min Makkah, dari Makkah. Ya, iya. Santai, Narul. Kemudian gambarnya lagi yang bawahnya samping kanan, al-qul ustad al-muhadhara. Jadi ustaz memberikan ceramah. Ya. Di sini jelas ya gambarnya bahwa ada ustaz yang sedang memberikan ceramah. Kemudian gambarnya lagi yang sampingnya al-ihtifalu bihululi sana jadidah. Merayakan tahun baru. Itu artinya di situ kalau digabung semua kalimatnya itu merayakan tahun baru. Ihtifala itu bermakna merayakan. Gitu. Kemudian awal min wadu'at takwim al-hijriyah. Artinya yang pertama mengatur kalender hijriyah. Ya. Itu artinya.
Ya, itu terkait dengan mufrodat yang ada di gambar. Ada yang ingin ditanyakan terkait mufrodat ini? Ada Ustaz. Ya. Poin Iya. pertama, gambar pertama Ustaz itu kok kan tahun baru. Ya. Kok itu ada orang Berdoa. berdoa itu habis sholat. Ya. Gambar ini hubungannya dengan tahun baru ya. Gambar antara Sanah Hijriah Jadidah ya, tahun baru Islam, dan juga Sanah Hijriah Jadidah, tahun baru Hijriah maksudnya, memang. Terus sama gambarnya ini orang berdoa, yaitu ini orang lagi berdoa awal tahun dan akhir tahun, seperti itu, menyebut tahun baru Hijriah. Jadi biasanya umat muslim itu ketika awal tahun dan akhir tahun ya mereka sholat, dan setelah sholat itu ada pembacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Oh iya Ustaz, itu Ya. doanya waktunya kapan Ustaz? Ya, kalau akhir tahun itu doanya di setelah sholat asar, dan untuk awal tahun setelah sholat maghrib, seperti itu. Karena kalau di dalam bulan Komariah itu pergantian waktunya ada di pas maghrib. Ya. Perhitungannya seperti itu. Ya. Hal soal. Apakah ada soal lagi? Pertanyaan lagi? Masih Ustaz, Oke. Udah paham ya, insya Allah ya? Oke. Siap. Nah, setelah ini akan ada uji pemahaman ya, uji pemahaman adik-adik sekalian terkait dengan mufrodat tadi yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi di sini teknisnya itu adalah ini masih istimak, jadi mendengarkan. Jadi siswa-siswa itu mendengarkan mendengarkan audio yang akan diputar nanti, dan itu mengartikan apa yang adik-adik dengar. Ya, seperti itu. Ya. Paham tuh? Baik, ya langsung Ustaz putarkan audionya ya. Oke. Jadi silakan disimak baik-baik, juga dicatat. Nanti setelah itu akan Ustaz tanya satu-satu. At-tadrib al-awwal. Ma ma'na hadhihi al-mufradat fi al-lughati al-Indonesia? Al-awwal hajar. Al-thani taraka. Al-thalith mana'a. Ar-rabi' najja. Al-khamis alqa. As-sadis hafadha. As-sabi' sana. As-samin at-taqwim. At-tasi' al-muhadara. Al-ashir ihtafala. Oke, Ustaz putar lagi sekali lagi ya. Jadi untuk ihtafala tadi, mohon maaf tidak disebutkan artinya. Jadi untuk ihtafala itu artinya adalah perayaan. Biasanya tidak dibahas tadi. Ya, Ustaz putar lagi sekali lagi. At-tadrib al-awwal. Ma ma'na hadhihi al-mufradat fi al-lughati al-Indonesia? Al-awwal hajar. Al-thani taraka. Al-thalith mana'a. Ar-rabi' najja. Al-khamis alqa. As-sadis hafadha. As-sabi' sana. As-samin at-taqwim. At-tasi' al-muhadara.
Bashir ihtafala. Nah, baik. Sudah ya? Naam ya Ustaz. Oke, sekarang Ustaz akan tanyakan mufradat yang sudah adik-adik artikan tadi. Sekarang taroka artinya apa? Taroka. Meninggalkan. Pergi atau meninggalkan. Satu. Sekarang kita tanya satu-satu ya. Yusral, al-muhadharah artinya apa? Al-muhadarah itu ceramah. Ceramah, santa. Tuma, Hakim, at-takwim artinya apa? Kalender. Asanta. Tuma, Narul, Hajaro, mana Hajaro? Hijrah atau berpindah Ustaz. Baik, bicara terpindah, santa. Ya. Baik, berarti untuk materi terkait dengan mufradat sudah paham semuanya, nggih? Ya. Naam Ustaz. Insyaallah. Oke. Baik, jika sudah paham, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini kita masih ada materi lain. Kita masih ada materi, masih ada sisa waktu pembelajaran. Jadi sekarang buka halaman 6. Halaman 6. Di sini ada istami' wa iqra' an-nas. Jadi dengarlah dan bacalah teks berikut ini. Jadi pertama Ustadz bacakan dulu, kemudian adik-adik sekalian dengarkan dan juga diikuti ya. Naam ya Ustaz. Sana hijriyah jadidah. Sana hijriyah jadidah. Ini tahun baru hijriyah. Al-yawm huwal awal min syahri Muharram. Wal muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyah jadidah. اليوم الأول من شهر محرم والمسلمون يحتفلون بسنة هجرية جديدة. إنهم يجتمعون في المسجد ويستمعون إلى المحاضرة الدينية التي يلقيها الأستاذ أبو بكر. إنهم يجتمعون في المسجد ويستمعون إلى المحاضرة الدينية التي يلقيها الأستاذ أبو بكر. قال الأستاذ في محاضرة: سأحدثكم اليوم عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال الأستاذ في محاضرة: سأحدثكم اليوم عن هجرة رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، تركوا وطنهم وبيوتهم وأموالهم وتجارتهم في مكة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، تركوا وطنهم وبيوتهم وأموالهم وتجارتهم في مكة. حاول الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يمنعوا أصحابه من الهجرة. حاول الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يمنعوه ويمنعوا أصحابه من الهجرة. ولكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه ونجى صاحبه في الهجرة أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه ونجى صاحبه في الهجرة أبا بكر رضي الله عنه. كما نجى الله الصحابة المهاجرين وجعلهم يصلون إلى المدينة سالمين. كما نجى الله الصحابة المهاجرين وجعلهم يصلون إلى المدينة سالمين. كانت الهجرة حادثة عظيمة في التاريخ الإسلامي، لذا جعل المسلمون يوم الهجرة أول يوم في تقويم العام الهجري. كانت الهجرة حادثة عظيمة في التاريخ الإسلامي،
إذا جعل المسلمون يوم الهجرة أول يوم في تقويم العام الهجري. وأول من وضع التقويم الهجري هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأول من وضع التقويم الهجري هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Baik, Ahsantum. Sekarang kita mengartikan bersama-sama ya untuk teks ini. Sana Hijriyah Jadidah, tahun baru Hijriyah. Al-yaum huwa awal min syahril Muharram. Hari ini adalah hari pertama di bulan Muharram. Jadi masih memasuki tahun baru Hijriyah. Jadi Muharram itu adalah bulan pertama di bulan Hijriyah. Wal muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidah. Wal muslimuna, dan orang-orang muslim merayakan tahun baru Hijriyah. Innahum yajtami'una fil masjid. Tentunya mereka berkumpul di fil masjid, di masjid. Wa yastami'una, dan mereka mendengarkan ila muhadharah diniyah, mendengarkan ceramah agama, muhadharah diniyah allati yulqiha al-Ustaz Abu Bakar, yang diberikan atau yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar. Kemudian paragraf berikutnya, qala al-Ustaz fi muhadharah, Ustaz berkata di dalam ceramahnya, sawahisukum al-yawm an hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Jadi saya akan berbicara hari tentang hijrah. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ila Madinah, ke Madinah. Terus ya, sekarang ini Ustaz tanyakan ya artinya. Kita artikan bersama-sama ya. Hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ila Madinah. Jadi Rasulullah berhijrah bersama sahabatnya dari kota Mekah ke Madinah. Taraku wa tanahum. Taraku itu apa? Meninggalkan tanah ayah mereka, tanah mereka, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, wa tijaratahum, dan perdagangan-perdagangan mereka di Makkah. Ya. Hawal al-kuffar ayyaqtulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hawalu ayyamna'u wa yamna'u ashabahu min al-hijrah. Ya, hawala itu apa hawala? Artinya Merencanakan. Ya, merencanakan orang-orang kafir itu berencana untuk membunuh ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuh sahabat-sahabatnya yang berhijrah itu. Ya, walakin Allah hafizan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa najjan sahibahu fil hijrah. Ya, jadi akan tetapi Allah menjaga Nabi, ya, hafizah itu menjaga ya, menjaga Nabi dan juga menyelamatkan, ya, menyelamatkan mereka bersama para sahabat-sahabatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentunya sahabat yang ikut bersama Nabi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian, kama najallahu sahibata al-muhajirina wa ja'alahum yasiruna ila Madinah salimina. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan ini? Terakhir. Kama najallahu sahibata. Saya Ustaz. Ya, baik. Hakim. Yang mana tadi? Kama najallahu. Sebagaimana Allah menyelamatkan para sahabat muhajirin dan menjadikan mereka sampai di Madinah dengan selamat. Baik, ahsantum. Santai ya, Hakim. Ya. Baik. Nah, untuk paragraf yang terakhir, ya, karena ini waktu sudah mau selesai dan kita masih ada satu materi terakhir lagi, maka untuk yang paragraf terakhir ini dijadikan PR ya, tugas PR. Jadi adik-adik sekalian mengartikan saja ya, mengartikan paragraf terakhir, dan juga sama yang di halaman 5 ya. Di halaman 5 ada tadrib asani, latihan kedua. Jadi teman-teman mengerjakan ini, tugas yang ini sama juga dengan yang tadi, mengartikan paragraf terakhir yang di teks tadi. Dua tugas bisa. Iya, dua tugas. Jadi untuk yang tadrib asani ini cuman
melengkapi ya, melengkapi jawabannya itu sudah ada di atasnya ini, jadi tinggal teman-teman, tinggal adik-adik sekalian lengkapi seperti itu. Ya, Fahim tuh, Fahimna ya Ustaz. apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Waalaikumsalam. Maaf ya Ustaz. Maafi, baik. Ya, sekarang materi yang terakhir ya. Ini adalah materi yang tidak kalah pentingnya lagi ya, terkait dengan yang sudah kita bahas terkait dengan tahun baru Al-Hijriyah. Jadi di sini ada ya, dilihat dulu di halaman 7 ya. Ini ukur asma wa syuhurul qamariyah. Jadi nama-nama bulan qamariyah. Jadi qamariyah ini adalah perhitungannya sesuai dengan bulan ya, bulan yang pada di malam hari. Ustaz. Ya. Jadi ya, kenapa? Syukur itu bulan ya Ustaz? Iya, syukur itu bulan. Qamariyah juga bulan Ustaz. Iya, bulan qamariyah. Jadi bulan-bulan bukan? Ya, bukan. Qamariyah itu kayak nama gitu, nama. Perhitungannya lewat bulan yang kalau syahr itu kan bulan kayak bulan Januari, bulan Februari. Kalau yang qamar itu bulan yang nampaknya itu. Wujudnya. Wujudnya yang di langit setiap malam itu. Nah, bulan dan matahari itu. lagi. Ya, kalau matahari kan syams ya. Jadi beda ya Ustaz? Qamariyah, iya beda. Maknanya yang beda. Dan bulan-bulan. Jadi di sini ada ya, mungkin adik-adik sekalian sudah paham ya terkait dengan nama-nama bulan, mungkin sudah maksudnya bulan di tahun Hijriah ya, sudah dipelajari waktu dari MI, ya, sekarang kan udah MTS, jadi mungkin adik-adik sekalian sudah paham. Ya. Jadi sekarang Ustaz sebutkan dan juga adik-adik sekalian ikuti ya. Awal Muharram, nah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Ya, Jumadal Ula ini kalau di Indonesia dikenal dengan Jumadil Awal. Jumadal Akhir. Di sini kalau di Indonesia juga disebut dengan Jumadil Akhir. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan puasa ya. Katanya umat muslim berpuasa di bulan Ramadan ya. Sekarang Ustaz? Iya, seperti sekarang. Makanya itu ada doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan ada bulan Syahrul Syawal, bulan Syawal ya. Di bulan Syawal ini ada perayaan hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri. Ya, di tanggal 1 Syawal. Baik, kemudian ba'da Syawal Zulqa'dah. Kemudian akhir Zulhijjah. Zulhijjah ini bisa juga dikenal dengan bulan haji ya. Karena pada bulan Zulhijjah ini seluruh umat muslim di penjuru dunia itu melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah. Seperti itu. Sama itu juga ya Ustaz ya? Perayaan Idul Adha. Iya, Idul Adha atau hari raya kurban ya. Karena kurban itu juga disyariatkan ketika bulan Zulhijjah, bulan haji. Oh, berarti setelah Syawal itu ada 1 bulan dulu. Baru Idul Adha. Iya, 1 bulan dulu, terus ada Idul Adha di bulan Zulhijjah. Tepatnya itu di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dua hari raya besar umat Islam itu ada di bulan Syawal, itu di tanggal 1 Syawal Idul Fitri, dan di bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Selisih waktunya sebulan Ustaz ya? Iya, waktunya sebulan. Baik, itu saja nama-nama bulan dan nama-nama bulan Qamariyah atau bulan yang ada di tahun Hijriyah. Baik, alaikum soal, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini karena waktunya juga sudah mau berakhir. Ya. Tanya lagi Ustaz. Iya. Kan kalau Ramadan puasa Iya. sebelum Idul Fitri. Kalau sebelum Idul Adha boleh puasa Ustaz? Sebelum Idul Adha ada puasa itu di tanggal 9 Zulhijjah. Itu namanya puasa Arafah. Wajib. Itu nggak wajib, itu sunnah ya. Tapi ya lebih baik dilakukan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Itu sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan. Puasa Arafah. Baik. Ada lagi pertanyaan?
Hafiz, Masih, tapi alhamdulillah ini. Atuk. Iya, orangnya sekian ya. Sebentar lagi pembelajaran kita akan segera berakhir. Ya, namun sebelum pembelajaran ini berakhir, Ustadz tekankan lagi bahwa dan pesankan lagi kepada adik-adik sekalian, jangan lupa untuk murojaah lagi materinya, dipelajari lagi materi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Karena materi ini yang kita dapatkan pada hari ini adalah istimak dan mufrodat. Jadi untuk istimak itu dibutuhkan kejelian di dalam mendengarkan. Jadi harus simak, harus bisa menyimak dengan baik seperti itu. Menyimak dengan baik, dan juga kalau untuk mufrodat, jadi adik-adik sekalian bisa banyak membaca dan menghafalkan mufrodat, dan kalau bisa itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari biar tidak mudah lupa. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan di pertemuan di hari Rabu yang akan datang. Ya, untuk tugas yang sudah ditugaskan tadi. Dan untuk minggu depan mungkin kita masih akan melanjutkan materi istimak dan qiraah. Enggak libur, San? Enggak, belum libur ya. Minggu depan belum libur ya. Oh, belum. Ya, masih lebarannya minggu depannya lagi. Ya. Baik, ada soal? Masih Ustaz. Udah paham tuh semuanya ya? Paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Hasanat lakon intahal waqt. Alhamdulillah. Alaikum soal darsil yaum. Alhamdulillah. Yabdu annakum qad fahimtum ad-dars. Naktafi bi hadzal qadar wa nuwasilu darsana fil usbu'il ati. La tansaw murajaah ad-dars fil bait. Taib, yumkin hadza faqat minni. Saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kehilafan selama mengajar selama proses pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon maaf ya. Mungkin itu dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz. Ini semester bahan.